Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Faza selaku dosen pemangku mata kuliah Manajemen Kekayaan beserta rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Hawari Atta Nasrullah, mahasiswa Magister Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, ingin memaparkan atau mempresentasikan sebuah makalah yang bertemakan perencanaan keuangan berdasarkan pendekatan Islamic Wealth Management. Dalam hal ini studi kasus perencanaan keuangan dari klien kami yang bernama Bapak A. Saya sebut Bapak A. Kami awali dengan latar belakang bahwa perencanaan keuangan diperlukan untuk mencapai kesejahteraan finansial yang berkelanjutan. Dalam hal ini perencanaan keuangan merupakan proses strategis dalam mengelola sumber daya finansial individu agar tujuan keuangan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dapat tercapai secara efektif serta berkelanjutan. Perencanaan ini mencakup pengelolaan arus kas, kewajiban, investasi, perlindungan risiko, dan juga distribusi kekayaan. Menurut Kapur, keberhasilan pengelolaan keuangan ditentukan oleh kemampuan individu dalam mengelola atau mengalokasikan sumber daya secara seimbang antara kebutuhan saat ini dan juga kebutuhan masa depan. Dalam perspektif Islamic Wealth Management mengintegrasikan aspek finansial dan nilai-nilai syariah. Dalam hal ini pengelolaan kekayaan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan aset tetapi juga memperhatikan aspek keberkahan, tanggung jawab sosial, dan juga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Iqbal dan Mirhaur tahun 2011. Kemudian dalam arti kata pengelolaan harta tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga keberkahan dan juga kemaslahatan. Dari sisi tujuan, paper ini dibuat untuk bertujuan satu, menganalisis kondisi keuangan klien kami, kemudian menilai profil keuangan berdasarkan indikator CFP atau Certified Financial Planner, kemudian yang ketiga menyusun strategi perencanaan keuangan berbasis IWM. Selanjutnya kami akan mencoba memaparkan profil atau identitas dan juga informasi keuangan klien kami. Dalam ini sebagai tahap awal dalam proses perencanaan keuangan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi pribadi, keluarga, tujuan finansial, serta kondisi aset dan juga kewajiban klien. Klien kami, Bapak A ini adalah seorang pegawai bank syariah di sebuah kota di Jawa Timur. Masa kerja beliau sudah di atas 10 tahun dan usia beliau di atas 40 tahun. Mempunyai 4 tanggungan termasuk salah satunya seorang istri. Dari informasi yang kami dapatkan, total aset beliau adalah 3,126 miliar. Kemudian total kewajiban atau pembiayaan atau pinjaman sebesar 818,6 juta. Kemudian di sini net worth atau kekayaan bersih sebesar 2,3 miliar. Pendapatan bulanan sebesar 19,6 juta. Ini pendapatan dari gaji sebagai pegawai, kemudian tambah bonus. Kemudian ditambah pendapatan usaha dari beliau yaitu usaha kontrakan dan juga toko, kemudian juga usaha yang lain atau pendapatan imbal hasil dari deposito. Kemudian pengeluaran bulanan beliau total sebesar 13,1 juta, terdiri dari pengeluaran rutin rumah tangga berupa listrik, air dan sebagainya, kemudian pengeluaran pinjaman, angsuran pembiayaan, kemudian selanjutnya beliau rutin membayar zakat, infak, sedekah, dan ini menjadi bagian pengeluaran. Selanjutnya dari data-data keuangan beliau ini kami mencoba mereview dari sisi profil keuangan klien kami tersebut. Review profil ini merupakan mengevaluasi kondisi finansial klien kami secara menyeluruh melalui analisis aset, kewajiban, arus kas, dan juga kekayaan bersih. Kita lihat dari sisi analisis aset. Total aset klien kami sebesar 3,126 miliar dengan komposisi yang didominasi aset tidak lancar atau dalam hal ini properti sebesar 86,4%. Ini cukup besar. Selain itu juga klien kami memiliki kendaraan, memiliki emas, tabungan syariah, deposito, kas, serta aset produktif berupa kontrakan dan juga toko yang juga ini menghasilkan penghasilan pasif. Selanjutnya dari sisi analisis kewajiban, total kewajiban klien kami sebesar 818,6 juta, terdiri dari atas pembiayaan kendaraan dan juga pinjaman jangka panjang, di mana klien kami tidak memiliki utang konsumtif jangka pendek sehingga struktur kewajiban relatif sehat dan masih proporsional dibandingkan total aset.
Dari sisi arus kas, pendapatan bulanan responden kami sebesar 19,6, sedangkan pengeluaran rutin mencapai 13,1 juta sehingga menghasilkan surplus kas sekitar 6,5 juta per bulan. Kondisi ini menunjukkan kemampuan klien kami memenuhi seluruh kebutuhan sekaligus menyediakan ruang untuk menabung dan berinvestasi. Dari sisi analisis kekayaan bersih klien kami tercatat sebesar 2,3 miliar yang menunjukkan kondisi keuangan yang sehat karena nilai aset jauh melebihi kewajiban. Posisi ini memberikan fleksibilitas dalam menghadapi risiko keuangan dan juga mendukung pengembangan investasi. Selanjutnya kami akan memaparkan dari sisi rasio-rasio keuangan klien kami, di mana analisis rasio keuangan ini merupakan tahapan penting dalam financial planning untuk menilai tingkat kesehatan keuangan individu secara objektif. Coba kita lihat dari sisi liquidity ratio berdasarkan data yang kami terima, hasil perhitungannya adalah sebesar 8,09 bulan. Hal ini di atas standar CFP sebesar 3-6 bulan. Ini sangat baik tentunya. Kemudian saving ratio sebesar 30,61%, ini juga sangat baik karena di atas standar sebesar 10%. Kemudian liquidity asset to net worth sebesar 4,59%, ini sungguh kurang baik karena memang mestinya paling tidak di atas 15%. Karena ini memang aset lebih banyak didominasi oleh aset tetap atau dalam bentuk properti. Kemudian debt to asset ratio sebesar 26,18%, ini sangat ideal karena di bawah 30%. Kemudian debt service ratio sebesar 33,41%, ini mendekati ideal karena secara standar 35%, tapi masih tergolong baik. Kemudian dari sisi net investment to net worth sebesar 0,91%, ini sangat rendah, minimal 50%. Kemudian rasio selanjutnya adalah solvency ratio, ini sebesar 73,8%, semakin tinggi semakin baik tentunya, dan ini sangat baik karena sangat besar di 73,8%. Dari sisi liquidity ratio, dengan rasio sebesar 8,09%, 8,09 bulan, kondisi likuiditas klien kami berada di atas standar minimum sehingga memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menghadapi risiko kehilangan pendapatan atau keadaan darurat. Dalam arti kata, apabila beliau berhenti bekerja, maka masih punya spare waktu sampai dengan 8 bulan untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Kemudian dari sisi saving ratio juga cukup baik di atas 30,61%. Kemudian yang selanjutnya temuannya adalah utang terkendali. Dalam hal ini debt to asset ratio sebesar 26,18. Artinya proporsi utang yang relatif rendah ini menunjukkan bahwa sebagian besar aset telah dimiliki melalui modal sendiri. Kondisi ini memberikan ruang yang cukup bagi klien kami untuk meningkatkan investasi tanpa menghadapi tekanan kewajiban yang berlebihan. Dalam perspektif syariah, struktur utang yang terkendali juga mencerminkan prinsip kehati-hatian atau ihtiyat dalam pengelolaan keuangan. Selanjutnya juga dari sisi debt service ratio sebesar 33,41. Nah, dalam ini mendekati ideal karena idealnya adalah 35%. Meskipun demikian, posisi rasio ini sudah mendekati batas ideal. Oleh karena itu, sebaiknya klien kami tidak menambah pembiayaan sebelum kewajiban yang ada berkurang. Atau dengan demikian, surplus arus kas dapat lebih difokuskan pada investasi produktif daripada pembayaran utang. Kemudian yang terakhir adalah solvabilitas tinggi. Di sini cukup besar karena sebesar 73,82% ya. Dalam hal ini solvency ratio menunjukkan tingkat kepemilikan aset yang benar-benar menjadi hak klien setelah dikurangi seluruh kewajiban. Nilai sebesar 73 menunjukkan kondisi yang sangat baik karena sebagian besar aset telah dibiayai oleh modal sendiri. Dengan demikian, tingkat solvabilitas yang tinggi, klien memiliki fondasi keuangan yang cukup kuat untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami akan mencoba menganalisa dari perspektif Islamic Wealth Management. Dalam perspektif IWM, kita ada beberapa aspek yang diukur. Yang pertama adalah wealth creation atau penciptaan kekayaan. Tentunya dalam hal ini pendapatan yang berasal dari pekerjaan halal, usaha produktif, ini merupakan
hal yang semestinya karena dalam penghasilan tidak boleh ada riba, gharar, dan maisir. Kemudian ada wealth accumulation atau akumulasi kekayaan. Wealth accumulation adalah proses meningkatkan kekayaan melalui tabungan dan investasi secara berkelanjutan. Klien kami memiliki total aset sebesar 3,1 miliar, kekayaan bersih 2,3 miliar, dan surplus arus kas sekitar 6,5 juta per bulan. Kondisi tersebut menunjukkan kemampuan yang baik dalam membentuk dan mempertahankan akumulasi kekayaan. Namun, struktur aset masih didominasi oleh properti dan juga aset tetap. Sementara investasi pada instrumen keuangan syariah masih relatif terbatas. Selanjutnya, dari sisi wealth protection atau pelindungan kekayaan. Wealth protection atau pelindungan kekayaan bertujuan menjaga nilai kekayaan dari berbagai risiko seperti sakit, kecelakaan, kematian, kerusakan aset, dan yang lain sebagainya. Klien kami memiliki aset bernilai cukup tinggi berupa kendaraan mobil, rumah, emas, properti produktif, sehingga perlindungan terhadap aset tersebut menjadi aspek penting dalam perencanaan keuangan. Meskipun kondisi keuangan klien kami tergolong kuat, belum terdapat informasi mengenai kepemilikan takaful atau asuransi syariah. Oleh karena itu, pelindungan melalui asuransi jiwa syariah, asuransi kesehatan syariah, dan perlindungan aset produktif dijalankan bisa dimiliki. Kemudian terakhir adalah penyucian kekayaan. Sebelum terakhir, penyucian kekayaan di sini adalah setiap bulan klien kami rutin membayar zakat, sedekah, infak. Nah, karena dalam konsep IWM bahwa harta itu harus disucikan dengan cara memberikan atau membayarkan zakat, infak, sedekah. Selanjutnya adalah wealth distribution atau distribusi kekayaan. Tahap ini adalah tahap akhir dari IWM, di mana distribusi kekayaan secara adil melalui mekanisme waris, faraid, hibah, dan juga wakaf. Perencanaan tersebut dapat dilakukan melalui pencatatan seluruh aset, penyusunan wasiat sesuai dengan ketentuan syariah, pemberian hibah kepada pihak tertentu. Bapak Ibu sekalian, keterkaitan IWM dengan makot syariah bahwa penerapan IWM dalam kondisi keuangan klien kami ini menunjukkan kesesuaian dengan makot syariah, khususnya hifdzul mal atau menjaga harta. Perolehan pendapatan dari sumber yang halal mencerminkan perlindungan terhadap sumber kekayaan, sedangkan kegiatan menabung, investasi, dan diversifikasi aset merupakan bentuk pengembangan harta untuk kemanfaatan jangka panjang. Selanjutnya, kami akan mencoba mengidentifikasi masalah dan juga asumsi-asumsi yang ada saat ini. Yang pertama, asumsi dari sisi manajemen keuangan atau cash flow atau masalah keuangan dalam ini, bagaimana kita lihat ya, komposisi aset tidak proporsional karena 86% dalam atau terkonsentrasi dalam aset properti, sedangkan instrumen investasi syariah masih sangat terbatas. Kemudian perencanaan dana pensiun dan juga dana pendidikan bukan menjadi prioritas. Nah, tentunya perencanaan dana pendidikan dan dana pensiun ini belum didukung oleh investasi yang terstruktur. Kemudian pelindungan dan distribusi kekayaan tidak optimal, ditunjukkan oleh belum adanya informasi mengenai kepemilikan takaful maupun perencanaan waris, hibah, wakaf, serta bagian dari keberlanjutan. Selanjutnya, secara makroekonomi ataupun proyeksi, saat ini kita juga mengetahui ya, kondisi inflasi kita diasumsikan 2,5 sampai dengan 4%. Kemudian imbal hasil investasi syariah lagi naik antara 6 sampai 8%. Kemudian suku bunga BI rate sebesar 5 sampai 6%. Tentunya hal ini dapat mempengaruhi bagaimana klien kami untuk bisa menginvestasikan dananya atau hartanya dalam instrumen yang menguntungkan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami akan masuk kepada strategi perencanaan keuangan. Bahwa di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam perspektif IWM. Perencanaan keuangan mencakup tadi ya, wealth creation, wealth accumulation, wealth protection, dan juga wealth purification, dan juga wealth distribution. Dalam hal ini, manajemen arus kas ini harus dioptimalisasi surplus kasnya. Alokasi dari surplus itu bisa dialokasikan untuk 30-40% di dalam investasi syariah, kemudian 20-30% bagi dana pendidikan dan juga pensiun, sedangkan sisanya dipertahankan sebagai cadangan likuiditas dan kebutuhan lainnya. Selanjutnya, dari sisi investasi syariah, meskipun kekayaan bersih klien kami mencapai 2,3 miliar, namun portofolio aset masih didominasi oleh sektor properti.
Kami boleh rekomendasikan komposisi investasi yang bisa dipakai adalah meliputi sukuk negara atau tabungan ini sebesar 20%, kemudian saham syariah sebesar 10%, reksadana syariah 20%, deposito syariah 20%, emas 10% dan juga properti 20%. Kemudian dari sisi tujuan keuangan, perencanaan dana pendidikan dengan juga dana pensiun, dalam hal ini klien kami menargetkan di 80 juta untuk jenjang SMP bagi anaknya dan juga 150 juta untuk pendidikan tinggi bagi anak-anaknya. Investasi pada reksadana syariah atau sukuk menjadi alternatif yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan karena potensi memberikan imbal hasil yang lebih baik dibandingkan tabungan serta membantu mengantisipasi kenaikan biaya pendidikan di saat inflasi. Selanjutnya dari sisi dana pensiun, targetnya adalah 500 juta pada usia 56 tahun. Nah, penerapan investasi berkala pada instrumen syariah yang sesuai dengan profil risiko akan meningkatkan peluang tercapainya target pensiun. Selain itu juga perencanaan yang dilakukan sejak dini memberikan manfaat compounding sehingga kebutuhan investasi menjadi lebih ringan. Selanjutnya dalam sisi pelindungan, di sini ada takaful jiwa, takaful kesehatan dan juga pelindungan aset. Kepemilikan aset berupa rumah, kendaraan, emas dan produktif perlu didukung oleh perlindungan risiko dalam bentuk takaful. Oleh karena itu, kepemilikan asuransi jiwa syariah, asuransi kesehatan syariah, dan juga pelindungan terhadap aset produktif menjadi bagian penting dalam strategi wealth protection. Dalam rangka IWM ini, takaful berfungsi untuk meminimalkan dampak finansial akibat risiko yang tidak terduga melalui prinsip ta'awun dan juga tabaruk, sehingga pastinya selaras dengan prinsip-prinsip nilai syariah. Selanjutnya dari sisi implementasi dan juga monitoring. Implementasi secara tahapan itu ada 3. Yang pertama adalah jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Dalam hal ini untuk investasi jangka pendek di sini ada anggaran keluarga paling tidak 3 bulan pertama. Kemudian dana darurat itu maksimal 6 bulan target waktunya. Kemudian investasi rutin itu antara 1 tahun dan juga secara berkelanjutan. Kemudian untuk jangka menengah itu dari sisi dana pendidikan itu paling tidak di target waktu 1 sampai 5 tahun. Kemudian jangka panjang ada dana pensiun dan juga estate planning itu waktunya adalah 5 sampai 25 tahun. Dari sisi monitoring perlu dilakukan monitoring dan juga evaluasi. Perencanaan keuangan merupakan proses yang bersifat dinamis, sehingga memerlukan monitoring dan juga evaluasi secara berkala. Perubahan kondisi ekonomi, pendapatan beban keluarga, maupun tujuan keuangan yang dapat mempengaruhi efektivitas strategi yang telah disusun. Dari monitoring ini ada jangka menengah dan juga jangka panjang. Yang review per 6 bulan itu terdiri dari arus kas dan juga investasi. Kemudian untuk review 1 tahun, dalam hal ini kita memonitor kekayaan bersih dan juga tujuan dari keuangan tersebut. Selanjutnya kami merekomendasikan beberapa hal terkait dengan analisa-analisa dan juga review keuangan dari klien kami, Bapak A ini, bahwa yang pertama rekomendasi kami adalah bagaimana optimalisasi surplus kas ya. Jadi surplus kas ini karena di data yang kami terima per bulan bisa 6,5 juta per bulan, maka melalui alokasi yang terencana untuk investasi syariah, pembentukan dana pendidikan dan juga dana pensiun. Kemudian rekomendasi yang kedua, meningkatkan diversifikasi portofolio investasi dengan memperluas kepemilikan instrumen keuangan syariah seperti sukuk negara, reksadana syariah, saham syariah dan juga emas. Kemudian yang ketiga adalah mempertahankan kecukupan dana darurat serta memperkuat pelindungan kekayaan melalui kepemilikan produk takaful, baik perlindungan jiwa, kesehatan maupun aset produktif. Kemudian rekomendasi yang keempat, membuat perencanaan dan dana pendidikan dan dana pensiun dilakukan secara terintegrasi dengan memanfaatkan surplus arus kas melalui alokasi investasi pada instrumen syariah. Kemudian yang kelima adalah mengoptimalkan penerapan prinsip Islamic Wealth Management melalui pelaksanaan zakat yang secara konsisten, peningkatan infak dan sedekah.
Selanjutnya yang keenam, melakukan monitoring dan evaluasi kondisi keuangan secara berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan dan juga 1 tahun. Dalam hal ini untuk menyesuaikan strategi investasi, pengelolaan kewajiban serta pencapaian tujuan keuangan dengan perkembangan kondisi ekonomi dan kebutuhan keluarga. Selanjutnya dari pemaparan tadi kami menyimpulkan bahwa hasil analisa dan juga review ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, kondisi keuangan klien kami berada pada kategori sehat, mungkin juga sangat sehat. Kemudian arus kas positif dan tingkat solvabilitas tinggi. Kemudian dari sisi IWM, wealth creation, wealth protection, dan wealth purification telah berjalan dengan baik. Selanjutnya dari sisi wealth accumulation dan wealth distribution masih perlu dioptimalkan melalui diversifikasi investasi syariah dan perencanaan distribusi harta. Selanjutnya, implementasi strategi IWM mendukung tercapainya maqasid syariah khususnya hifdzul mal sehingga pengelolaan kekayaan menjadi lebih produktif, berkelanjutan dan memberikan kemaslahatan. Sebagai penutup ada quote ya, di sini saya sampaikan bahwa Islamic Wealth Management bukan sekedar mengelola kekayaan, tetapi mengelola amanah agar memberikan keberkahan, kemanfaatan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Demikian pemaparan presentasi dari kami. Mohon koreksi masukan dari Pak dosen, Pak Faza dan teman-teman sekalian. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan atas kekurangnya kami mohon maaf. Demikian akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.